Pertemuan lalu kita sudah mempelajari proses fotosintesis, yaitu reaksi terang. Berikutnya kita lanjutkan pada reaksi gelap, atau yang biasa dikenal juga dengan siklus Calvin. Bagaimana siklus Calvin atau reaksi gelap? Kita perhatikan skema berikut. Untuk memahami reaksi gelap, mari kita perhatikan skema berikut. Pertama, CO2 yang merupakan molekul beratom C tunggal akan berikatan dengan ribulosa fosfat yang merupakan molekul beratom C5. Berikutnya akan terbentuk fosfogliserat yang merupakan molekul beratom C3. Kalau Anda menemukan 3 fosfogliserat di situ, itu didapatkan karena CO2 yang bereaksi pada 3 molekul CO2, kemudian 3 molekul ribulosa fosfat, sehingga setiap ikatan antara molekul CO2 dengan 1 molekul ribulosa fosfat itu akan menghasilkan 2 fosfogliserat. Karena ada 3 CO2 dan 3 ribulosa fosfat, maka hasilnya adalah 3 buah 3 fosfogliserat. Selanjutnya, 3 fosfogliserat akan mendapatkan donor fosfat dari ATP, masing-masing 1 buah fosfat untuk 1 fosfogliserat, sehingga akan terbentuk 1,3 difosfogliserat. Penambahan fosfat ini bertujuan agar fosfogliserat nanti strukturnya akan berubah menjadi gliseraldehid 3 fosfat, karena fosfat yang diikat oleh fosfogliserat ini hanya bersifat sementara. Setelah terbentuk difosfogliserat, fosfatnya akan dilepaskan kembali sehingga terbentuklah gliseraldehid 3 fosfat. Untuk lebih memahami perbedaan dari struktur molekul fosfogliserat dengan gliseraldehid 3 fosfat, nanti Anda bisa cari sendiri di buku kimia Anda tentang rumus molekul, struktur molekul dari fosfogliserat dengan gliseraldehid 3 fosfat. Meskipun keduanya sama-sama memiliki 3 atom C dan 1 buah fosfat, namun berbeda pada struktur molekulnya. Karena hasil ikatan antara CO2 dengan RuBB tadi menghasilkan 6 fosfogliserat, maka difosfogliserat yang dihasilkan juga ada 6, dan berikutnya gliseraldehid 3 fosfat atau G3P yang dihasilkan itu juga ada 6 buah molekul. Selanjutnya, gliseraldehid 3 fosfat itu 1 molekul akan membentuk gula. Anda perhatikan panah yang ke bawah, itu merupakan hasilnya. 1 molekulnya nanti akan membentuk gula. Sedangkan 5 molekul G3P, gliseraldehid 3 fosfat, itu akan digunakan untuk membentuk ribulosa bifosfat kembali setelah mendapatkan donor fosfat dari ATP. Anda perhatikan ada ATP di sebelah kiri, karena nanti ribulosa bifosfat itu harus diregenerasi sehingga bisa berikatan kembali dengan CO2 dan reaksi gelap itu bisa berlangsung berulang, sehingga muncullah siklus Calvin, karena siklus itu siklik berputar. Siklus Calvin atau reaksi gelap yang saya tampilkan pada slide sebelumnya itu merupakan siklus Calvin yang terjadi pada tanaman C3. Mengapa disebut tanaman C3? Karena Anda perhatikan kembali bahwa setelah CO2 berikatan dengan RuBB tadi menghasilkan molekul yang beratom C3.
yaitu fosfogliserat. Namun ada beberapa tanaman yang tidak memiliki kemampuan untuk merubah CO2 langsung menjadi molekul berkarbon 3, tapi dia memerlukan molekul tambahan untuk memasuki siklus Calvin. Molekul tambahan yang membantu memasuki siklus Calvin itu dikenal dengan PEP atau fosfoenol pirufat. Seperti ini reaksi pada tanaman yang tidak memiliki kemampuan langsung masuk pada siklus Calvin, yaitu CO2 akan berikatan terlebih dahulu dengan PEP, fosfoenol pirufat, yang beratom C3, membentuk asam oksaloasetat. Berikutnya asam oksaloasetat yang berkarbon 4 itu akan membentuk malat yang juga berkarbon 4. Setelah membentuk malat, barulah CO2 dapat dilepaskan memasuki siklus Calvin, dan malat akan dipecah menjadi 2 komponen, yaitu pirufat yang berkarbon 3 dengan CO2 yang berkarbon tunggal. Nah, pirufatnya akan digunakan untuk membentuk fosfoenol pirufat kembali, sedangkan CO2-nya akan memasuki siklus Calvin. Karena perbedaan kemampuan itulah, maka tanaman yang semacam ini disebut sebagai tanaman C4, karena CO2 tidak langsung membentuk molekul berkarbon 3, tapi membentuk molekul berkarbon 4 berupa asam oksaloasetat. Selain tanaman C4 juga terdapat tanaman CAM. CAM itu kalau kita lihat dari reaksinya serupa dengan tanaman C4, karena sebelum memasuki siklus Calvin, CO2 itu harus dirubah menjadi molekul beratom 4, yaitu asam oksaloasetat. Berikut merupakan perbandingan antara tanaman C3, C4, dan CAM. Bisa perhatikan di situ bagaimana pada reaksi pengikatan CO2, kemudian enzim yang berperan di awal. Berikutnya adalah tempat reaksinya, kemudian contoh tanaman. Nah, contoh tanaman mari kita perhatikan. Ini untuk tanaman C3 itu adalah sebagian besar tanaman merupakan kelompok tanaman C3. Sedangkan C4 itu kelompok tanaman rumput-rumputan seperti halnya tebu, jagung, yang pada siang hari mereka mengurangi pembukaan stomata. Jadi tebu, jagung itu pada siang hari stomatanya terbuka tidak maksimal. Sedangkan tanaman CAM itu contohnya adalah nanas dan kaktus yang merupakan tanaman sukulen. Kalau Anda asing dengan istilah sukulen, sukulen itu artinya tanaman yang menyimpan air, karena kecenderungannya baik nanas ataupun kaktus itu tinggal di daerah yang rendah air. Nah, nanas atau kaktus itu pada siang hari menutup stomatanya secara maksimal. Jadi kalau pada C3 itu stomata terbuka pada siang hari, kalau C4 itu terbuka sebagian stomatanya pada siang hari, sedangkan kalau CAM itu pada siang hari stomatanya akan tertutup secara keseluruhan. Nah, semoga dari penjelasan reaksi gelap atau siklus Calvin yang sudah kita pelajari bersama pada hari ini, Anda bisa memahami secara lengkap proses dari fotosintesis pada tumbuhan. Sampai jumpa pada pertemuan mendatang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.